mencatat 122 warga negara Indonesia menjadi korban penjualan organ di wilayah Kamboja. Diketahui polisi menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang kalian tahu, salah satu cerita paling horor di internet saat ini berhubungan dengan fenomena kriminal asli yang melibatkan banyak WNI di Kamboja. Diiming-imingi gaji yang sangat tinggi untuk berbagai tipe pekerjaan, ternyata banyak orang yang dijebak untuk melakukan pekerjaan ilegal dan sampai mempertaruhkan organ-organ tubuh mereka sendiri. Berdasarkan data Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengatakan terdapat 7.027 kasus penipuan online sepanjang 2021 hingga Februari 2025. Sedangkan terindikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yaitu menyentuh angka 1.508 dan kasus orang meninggal dunia ada 92 orang yang di dalam waktu kurun 3 bulan terakhir. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja melibatkan perekrutan dan eksploitasi warga negara Indonesia atau WNI, terutama melalui penawaran pekerja di sektor judi online. Modus kasus ini dilakukan melalui media sosial. Kebanyakan orang ditawari pekerjaan di layanan pelanggan dengan menawarkan gaji tinggi dan kondisi kriteria yang menarik, dan dengan bayaran 1.000 sampai 1.200 US dollar per bulan atau sekitar 14,7 juta sampai 17,6 juta tanpa memerlukan kualifikasi khusus. Namun kenyataannya para korban terjebak dalam situasi yang sangat buruk, termasuk penahanan kekerasan dan penganiayaan. Beberapa kasus telah mengakibatkan kematian seperti Rizal Sampurna, warga Banyuwangi yang meninggal dunia setelah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Proses pemulangan jenazah pun seringkali mengalami kesulitan dan membutuhkan negosiasi dengan pihak berwenang. Penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia atau WNI yang tewas di Kamboja dapat dianalisis melalui asas teritorial dalam hukum internasional dengan memperhatikan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana dan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial adalah prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan hukum atas semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah kedaulatannya, terlepas dari kewarganegaraan pelaku maupun korban. Berdasarkan asas ini, negara tempat terjadinya kejahatan memiliki yurisdiksi utama untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku. Yang kedua, penerapan dalam kasus TPPO di Kamboja. Dalam konteks kasus TPPO yang mengakibatkan tewasnya WNI di Kamboja, yang pertama, locus delictinya berada di wilayah hukum Kamboja karena kejahatan atau penyekapan eksploitasi hingga kematian terjadi di sana. Kedua, tempus delicti merujuk pada waktu terjadinya kejahatan yang menentukan hukum yang berlaku saat itu dan relevansi pembuktian pidana. Karena locus delicti berada di Kamboja, maka negara tersebut memiliki yurisdiksi utama berdasarkan asas teritorial. Oleh sebab itu, penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap pelaku secara prinsip dilakukan oleh aparat penegak hukum Kamboja. Untuk merespon kasus ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini telah melibatkan banyak pihak, diantaranya yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional itu sendiri. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM di Indonesia telah mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan adanya pencegahan dan menangani tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2005, yakni dengan menggunakan adanya pendekatan strategis berbasis pilar, yakni 3P plus partnership, yaitu yang pertama prevention atau pencegahan, yang kedua prosecution atau penuntutan, yang ketiga protection yakni perlindungan, dan yang keempat adalah partnership atau kemitraan. IOM bersama dengan mitra kerja yang terdiri dari lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, institusi akademik, dan masyarakat umum bersinergi untuk dapat memberantas TPPO secara efektif dan efisien. Bentuk pencegahan perdagangan orang dilansir dari siaran pers
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia telah mengadakan adanya pertemuan bilateral kedua, yakni the 2N Bilateral Meeting dengan imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali pada Senin 19 Mei 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk dapat menyepakati kerjasama di bidang pencegahan perdagangan orang serta dapat untuk mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi oleh adanya kedua negara ini. Seiring dengan peningkatan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus warga negara Indonesia yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming. Hal ini mendasari disepakatinya Letter of Intent atau LOI Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal yang di dalamnya ini tercantum adanya kesepakatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia itu sendiri.